Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan juga semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas tadi yang sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa Ibu absen dulu ya. Oke, kira-kira ada yang tidak hadir nggak ya hari ini? Alhamdulillah, semuanya selalu hadir ya. Hadir semua ya hari ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira masih ada yang ingat nggak nih pelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Coba. Ya, betul sekali Nadib. Ya, Nadib tadi menyebutkan bahwa pembelajaran minggu kemarin adalah tentang amal soleh. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang amal soleh, dan hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, berbicara tentang ciri-ciri orang munafik, Ibu mau paparkan dulu nih sosok teladan yang patut menjadi rujukan atas segala tingkah laku kita, yaitu Rasulullah SAW sebagai teladan utama yang patut menjadi rujukan atas segala tingkah laku kita. Nah, termasuk dalam hal menghindari perbuatan-perbuatan yang merusak pribadi kita serta bisa berdampak tidak baik bagi pergaulan kita dengan sesama. Nah, di antaranya tentang sifat munafik yang perlu kita hindari. Bagaimana cara kita menghindari sifat ini? Yakni dengan menjauhi ciri-cirinya, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagai berikut. Nah, mari kita sama-sama membaca hadisnya yang ada di halaman 93. Coba kalian buka ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nah, yang mana dari arti dari hadis ini? Yang pertama, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayatu, tanda-tanda, munafiki, orang munafik, salatun, ada 3. Haddatsa, berkata, kadzaba, ya berdusta, wa'ada, berjanji, akhlafa, ya ingkar, tumina, dipercaya, khana, ya berkhianat. Nah, terjemahan keseluruhan dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik adalah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berjanji ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah kita membaca hadis tadi ini juga artinya, kemudian sekarang kita coba diskusikan tentang gambar yang ada di papan tulis itu. Kira-kira apa yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan dari ilustrasi tersebut berdasarkan apa yang kalian dapat dari terjemahan hadis tentang ciri-ciri orang munafik.
Coba kita perhatikan, kita amati dari 4 gambar yang ada di papan tulis itu. Coba yang mana itu ada gambar 8.2. Coba itu diperbolehkan atau tidak? Iya, betul. Itu tidak diperbolehkan ya. Karena apa coba? Dia di situ menyebarkan berita yang tidak benar atau dalam artian hoax. Coba yang kedua, di situ ada gambar 8.3. Ada gambar anak kecil dan juga kucing. Coba kira-kira itu diperbolehkan atau tidak ya? Coba Riri, itu diperbolehkan atau tidak? Boleh. Oke, boleh. Kenapa coba? Karena memelihara kucing. Oke, betul ya. Itu diperbolehkan ya, karena itu dia sedang menyayangi kucingnya, mengelus-ngelus kepala kucingnya. Dalam artian itu menyayangi hewan peliharaannya. Jadi itu diperbolehkan ya. Coba yang selanjutnya di situ ada gambar misalnya di situ ada Amin dan juga Nadib misalnya. Di situ Udin menemukan pulpen yang jatuh dan itu dia tidak tahu itu pulpen siapa. Kemudian dia bertanya, pulpen siapa ya? Kemudian Nadib menjawab, itu pulpen saya, katanya gitu. Coba kira-kira itu diperbolehkan atau tidak ya? Iya, betul sekali, itu diperbolehkan ya, karena dia jujur dengan apa yang dia temukan dan tidak menyembunyikannya ya, dan tidak mengakui bahwa itu miliknya. Dan kemudian ada gambar terakhir 8.5. Coba di situ tertulis bahwa aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, nanti aku janji lagi, katanya gitu. Coba itu diperbolehkan atau tidak ya? Oke, baik, itu tidak diperbolehkan ya, karena dia selalu berjanji namun dia selalu mengingkarinya, yang mana dia berjanji tidak nakal lagi, kemudian dia mengulanginya lagi nih, dia akan nakal lagi, namun kemudian dia berjanji lagi, kemudian dia mengingkari lagi. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kandungan hadis ciri-ciri orang munafik. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, maka yang tidak kalah penting adalah mengetahui serta memahami kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi, dapat diketahui tentang sikap munafik yang menjadi sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang munafik seringkali menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam hatinya, serta apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang ada dalam hati. Karena hal ini pula, sebagai orang muslim harus selalu berhati-hati dengan orang-orang munafik, karena perkataannya senantiasa diliputi kebohongan. Nah, untuk kewaspadaan inilah Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang munafik, yaitu yang pertama, ketika berbicara selalu berdusta, yang kedua, ketika berjanji yang mengingkari, dan yang ketiga, ketika dipercaya untuk mengemban amanah, dia selalu berkhianat. Nah, sebagai umat muslim, kita sepatutnya menghindari sifat munafik dengan senantiasa berkata jujur, menepati janji, serta selalu mengemban amanah dengan penuh pertanggungjawaban. Nah, ketika kita berbohong, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang dipercayakan, maka sudah pasti orang-orang pun akan tidak percaya dengan kita. Jadi jangan sesekali kita berbohong ya, karena ketika sekali berbohong itu akan memancing kebohongan-kebohongan lainnya. Nah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Didi. Apa pertanyaannya? Oke, Riri
bertanya tentang kenapa kita tidak boleh berbohong. Oke, karena berbohong tadi adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Nah, ketika kita berbohong, maka kita sudah memiliki ciri-ciri orang munafik. Nah, adapun misalnya kita sekali berbohong, dari sekali berbohong itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya, dalam artian akan memancing kita untuk selalu melakukan kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Nah, mungkin itu Riri, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik, tidak ada ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna. Dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan selalu semangat dalam mengikuti setiap pembelajarannya. Oke, sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita pada hari ini? Kalau ada, dipersilahkan. Oke, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Nadib. Jadi misalnya dari kepercayaan seseorang kepada diri kita tergantung pada perilaku kita sendiri. Jika kita jujur kepada semua orang, maka pasti kepercayaan orang kepada kita akan terbangun dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika kebohongan merupakan awal runtuhnya kepercayaan diri orang terhadap kita. Bahkan tak jarang satu kebohongan akan memancing kebohongan-kebohongan lainnya dan akhirnya bertumpuk-tumpuk. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang ciri-ciri orang munafik, yang mana yang pertama tadi, ciri-ciri orang munafik adalah ketika berbicara ia selalu berbohong. Yang kedua, ketika ia berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, ketika diberi amanah ia berkhianat. Nah, itu ya ciri-ciri dari orang munafik. Nah, jangan sekali-kali kita melakukan kebohongan, berkhianat, berjanji kalau tidak bisa menepatinya, sebaiknya jangan ya. Oke, mungkin itu kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu persilakan kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua Kelas yang sudah memimpin pembacaan doa setelah belajar. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, Ibu lupa, untuk tugasnya silahkan kalian hafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik tadi, kemudian nanti setorkan minggu depan kepada Ibu hadis dari hafalan kalian tentang hadis ciri-ciri orang munafik tadi. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu pada pembelajaran pada hari ini banyak salah-salah kata. Ibu minta rela, minta halal, minta ridho. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.